Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran, masih tetap pada mata kuliah keperawatan anak, tapi kali ini kita akan membahas, terkait asuhan keperawatan bayi atau anak dengan gangguan sistem imunitas. Nah, spesifik kasus yang akan kita bahas pada video kali ini adalah, kasus penyakit HIV/AIDS pada anak, gitu ya. Mungkin secara konsep HIV/AIDS itu sudah banyak diketahui, tapi bagaimana sih, pemeriksaan ataupun terapi-terapi pada, usia anak gitu ya, kita akan bahas di video kali ini. Oke. Seperti yang sudah kita banyak tahu begitu ya, jadi untuk HIV itu, merupakan Human Immunodeficiency Virus atau virus pada manusia yang menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, gitu ya. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop, bentuknya akan seperti ini, begitu. Jadi bentuk virusnya akan kurang lebih seperti, yang tercantum pada gambar. Human Immunodeficiency Virus merupakan sebuah retrovirus yang memiliki genus lentivirus yang menginfeksi, merusak, atau mengganggu fungsi sel sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga menyebabkan sistem pertahanan tubuh manusia menjadi lemah. Jadi intinya adalah virus yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia, gitu. Itu HIV itu ya. Kemudian, hidupnya di mana saja sih si virus ini, begitu ya. Jadi terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi, terutama di dalam yang pertama cairan darah, gitu ya, itu yang paling banyak. Kemudian air mani atau cairan vagina, kemudian air susu ibu. Nah, dari ketiga jenis tempat hidupnya si virus tadi, kita akan tahu bagaimana sih mekanisme penularannya begitu ya. Selain di ketiga cairan tadi, ternyata virus itu juga hidup di beberapa lokasi atau beberapa cairan tubuh yang lain. Di antaranya cairan otak, kemudian air mata, air liur, keringat. Akan tetapi jumlahnya masih dalam skala yang kecil, tidak sebesar yang pada cairan darah, air mani, vagina, atau air susu ibu, begitu. Yang jumlahnya memang lebih besar di situ, gitu. Kelompok yang berisiko tinggi siapa saja? Jadi ada beberapa kelompok yang berisiko tinggi terkena virus HIV ini. Yang pertama adalah lelaki homoseksual atau biseksual. Kemudian orang yang ketagihan obat intravena. Nah, ini yang biasanya penyalahgunaan obat-obatan psikotropika begitu ya, yang lewat jarum suntik. Kemudian partner seks dari penderita AIDS, jadi berhubungan seksual dengan penderita AIDS. Penerima darah atau produk darah, transfusi. Nah, ini juga sebenarnya kecil kemungkinan, cuma masih bisa terjadi, gitu ya. Kemudian bayi dari ibu atau bapak yang terinfeksi. Nah, ini yang akan kita bahas adalah pada kasus-kasus bayi dan anak, gitu. Oke, jadi secara epidemiologis begitu ya, pemicu penularan HIV di Indonesia itu saat ini sudah mencapai gelombang yang ketiga. Gelombang yang pertama terjadi pada tahun 1987 sampai 1997, dekade pertama gitu ya. Pemicu penularan yang terbanyak adalah hubungan seks sejenis laki-laki, jadi homoseksual. Kemudian di gelombang kedua tahun 1997 sampai tahun 2007 itu penularannya melalui alat suntik begitu. Jadi pengguna narkoba atau tertusuk jarum suntik untuk tenaga kesehatan di rumah sakit gitu ya, dari pasien yang belum jelas status HIV-nya, itu juga bisa memicu penularan. Nah, saat ini sudah masuk ke gelombang yang ketiga, bahkan akan yang keempat mungkin begitu ya. 2007 sampai sekarang penularannya melalui heteroseksual. Jadi dari laki-laki pembeli seks, jadi laki-laki yang katakan dalam tanda kutip jajan di luar, kemudian menularkan kepada si istrinya, gitu ya. Kemudian penularan yang lainnya adalah dari ibu yang HIV positif ke bayinya. Itu yang banyak dijumpai juga di saat ini, gitu ya, pemicu penularan epidemi HIV di gelombang yang ketiga ini, gitu.
Perkembangan dari HIV menjadi AIDS, ya kalau kita berbicara HIV, otomatis lanjutannya akan jatuh ke kondisi AIDS gitu ya. Jadi ada yang namanya periode jendela atau window period. Itu berlangsungnya 3 sampai 6 bulan. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan darah di situ belum terlihat adanya tanda-tanda positif karena dia masih tahap inkubasi, tahap merusak sel-sel imun tubuh sehingga belum nampak ketika diperiksakan status HIV-nya begitu. Kemudian 3 sampai 10 tahun dia bisa beraktivitas gitu ya selayaknya orang biasa gitu ya dengan kondisi yang HIV positif. Kemudian pada tahap berikutnya itu baru jatuh ke kondisi yang namanya AIDS gitu. AIDS kita tahu acquired immunodeficiency syndrome ya, acquired didapat dalam artian ditularkan dari orang ke orang. Jadi penularannya hanya bisa dari orang ke orang. Kemudian imun, status kekebalan tubuh, defisiensi kekurangan, sindrom itu kumpulan tanda dan gejala. Kenapa dinamakan kumpulan tanda dan gejala? Karena pada kondisi AIDS ini tanda dan gejala yang muncul itu banyak. Berkumpul menjadi satu gitu ya. Jadi macam-macam dari berbagai macam penyakit tanda gejalanya muncul gitu pada kondisi AIDS. Karena apa? Karena status imunnya sudah menurun sehingga gampang sekali terkena infeksi virus, infeksi bakteri dan lain sebagainya gitu. Nah, ini jadi kenapa tadi dikatakan di slide berikut di sebelumnya bahwa kelompok yang beresiko adalah bayi dari bapak atau ibu yang terinfeksi. Jadi ternyata ada beberapa faktor yang berperan dalam penularan HIV dari ibu ke bayinya. Kalau dilihat dari beberapa faktor gitu ya, ada faktor ibu, ada faktor bayinya, ada faktor obstetriknya begitu. Jadi yang pertama faktor ibu, kadar HIV-nya atau kadar virusnya atau viral load-nya itu sedang tinggi ataukah rendah. Kemudian kadar CD4. Nanti kita akan bahas CD4 itu apa, kenapa dia berhubungan dengan HIV AIDS begitu ya. Kemudian status gizi hamil. Penting hukumnya pada ibu hamil ini memperhatikan status gizinya, jangan sampai kekurangan. Karena apa? Karena memang kebutuhannya untuk 2 orang sekarang. Untuk si ibu sendiri, kemudian untuk bayi yang ada di kandungannya. Kemudian penyakit infeksi saat hamil. Kemudian masalah di payudara jika menyusui. Tapi ingat bahwa tadi salah satu tempat hidupnya si virus HIV tadi adalah di air susu ibu gitu ya. Kemudian kalau dari faktor bayi, prematuritas dan berat bayi saat lahir. Ternyata bayi-bayi yang prematur juga cenderung lebih mudah tertular. Karena apa? Karena organ-organnya juga masih belum matang, masih belum matur untuk dia dilahirkan. Karena dia lahirnya prematur sehingga organ-organ atau sistemnya juga belum sempurna 100%, katakan seperti itu gitu ya. Kemudian lama menyusu. Nah, ini lama menyusu pada ibu dalam artian diberikan ASI gitu ya, berapa lama dia menyusunya. Kemudian luka di mulut bayi jika bayinya menyusu. Apakah ada sariawan, apakah ada luka terbuka ketika bayinya sedang menyusu begitu ya. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor obstetrik. Jenis persalinannya bagaimana? Apakah persalinan normal per vaginam? Apakah persalinan per seksiosesar ataukah ada penyulitnya sehingga harus menggunakan vakum dan lain sebagainya. Lama persalinan, kemudian adanya ketuban pecah dini, kemudian tindakan episiotomi, ekstraksi vakum dan forceps itu juga bisa menjadi faktor yang berperan dalam penularan HIV dari ibu ke bayinya gitu. Kemudian ini waktu dan risiko penularan dari ibu ke anak selama hamil dia 5-10%. Kemudian selama proses persalinan 10-20%, cukup tinggi ya. Kemudian menyusui ya. Jadi kalau misalnya si ibu tadi setelah melahirkan kemudian memberikan ASI-nya ke bayinya begitu ya. Risiko penularannya 5-20%. Risiko secara keseluruhan antara 20-50%. Jadi cukup tinggi juga ternyata risiko penularannya dari ibu yang positif terkonfirmasi HIV ke bayi atau anak yang sedang dikandungnya.
Pada saat hamil, sirkulasi darah janin dan sirkulasi darah ibu dipisahkan oleh beberapa lapis sel yang terdapat di plasenta. Jadi meskipun dalam satu denyutan jantung begitu ya, tapi tetap sirkulasi darahnya dipisahkan di beberapa lapis plasenta. Plasenta melindungi janin dari infeksi HIV, tetapi jika terjadi peradangan dari infeksi selama kehamilan tadi, infeksi ataupun kerusakan pada plasenta, maka HIV dapat menembus plasenta sehingga terjadi penularan dari ibu ke anak. Makanya ibu hamil itu diusahakan jangan sampai sakit. Harus tetap berada dalam kondisi yang sehat secara fisik maupun sehat secara psikologisnya, gitu ya. Karena nanti efeknya apa? Efeknya secara tidak langsung akan ke kandungannya, akan ke bayi yang yang ada di rahimnya seperti itu. Jadi penting hukumnya ibu hamil itu harus dalam kondisi yang fit atau sehat. Manajemen persalinannya bagaimana? Jadi sebagian besar bayi tertular infeksi HIV pada saat persalinan. Maka cara persalinan bayi lahir dari ibu terinfeksi HIV sangat menentukan terjadinya penularan vertikal. Adanya trauma dan kerusakan pada jaringan tubuh ibu maupun bayi akan mengakibatkan terjadinya penularan. Tadi misalnya dia harus dilakukan episiotomi pada ibunya gitu ya. Otomatis di situ ada jaringan yang terbuka, darah gitu. Kemudian harus menggunakan manipulasi alat-alat ya, vakum ekstraksi, kemudian forceps dan lain sebagainya. Itu kan juga menggunakan benda-benda asing yang kemungkinan berpotensi dapat menimbulkan cedera pada atau kerusakan pada jaringan tubuh ibu maupun bayi. Cara persalinan harus ditentukan sebelum umur kehamilan 38 minggu untuk meminimalkan terjadinya komplikasi persalinan. Sampel plasma viral load dan jumlah CD4 harus diambil pada saat persalinan. Ya, jadi semua ibu hamil dengan HIV positif disarankan untuk melakukan persalinan dengan seksio sesar. Kenapa? Jadi tadi salah satunya adalah untuk meminimalisir terjadinya penularan vertikal dari ibu ke janinnya. Jadi kalau untuk persalinan normal spontan per vaginam kan tidak bisa tidak bisa dipastikan kapan waktunya kan seperti itu. Tapi kalau di konsep persalinan seksio sesar itu bisa dijadwalkan. Nah, sebelum menjadwalkan operasi SC ini itu harus dilakukan pemeriksaan viral load dan jumlah CD4. Katakan masih dalam kondisi batas aman atau dalam kondisi yang kondisi imun ibu sedang dalam kondisi bagus gitu ya, meskipun dia terkena HIV. Oke, operasi bisa dilakukan. Nah, di sini risiko penularan bisa ditekan sampai seminimal mungkin. Bagaimana ceritanya ketika nanti ternyata hasil pemeriksaannya viral load dan jumlah CD4-nya sedang dalam kadar yang kurang bagus misalnya, ya jadwal untuk SC mundurkan, menunggu sampai kondisi status imun ibu baik. Ketika status imun ibunya sedang jelek, resiko penularannya bisa berkali-kali lipat gitu. Sehingga ini pentingnya ibu hamil yang HIV positif itu persalinannya harus secara seksio sesar supaya bisa diagendakan, supaya tahu waktu yang tepat kapan nih, supaya tahu kondisi ibu yang paling fit, paling sehat katakan, paling baik atau paling viral atau kadar virusnya masih dalam taraf yang rendah, kemudian CD4-nya juga tinggi, itu kapan itu bisa dilakukan operasi begitu. Jadi tidak serta-merta atau tidak secara spontan gitu ya, yang tidak diketahui bagaimana sih status kesehatan si ibu ini gitu. Oke, deteksi dini HIV/AIDS pada bayi atau anak. Jadi pertama kita lihat dulu faktor risikonya. Bayi atau anak ini punya enggak faktor risiko? Yang pertama apa? Ibu yang seropositif HIV. Ibunya positif HIV ataukah tidak? Kemudian apakah dia juga punya riwayat transfusi darah yang berulang? Kemudian apakah dia korban kekerasan seksual? Ataukah pemakaian jarum yang tercemar HIV, misalnya tusuk telinga, sirkumsisi, atau misalkan pakai tato begitu ya, itu juga harus dikaji terlebih dahulu. Kemudian baru di pemeriksaan fisik secara temuan klinisnya bagaimana. Apakah ada berat badan menurun, gagal tumbuh begitu ya. Yang kita kita lihat dari berat badan menurut umur kemarin. Kalau di
konsep nutrisi gitu. Kemudian apakah ada diare persisten kronis ya lebih dari 14 hari, kemudian demam yang persisten, demam yang menetap gitu ya lebih dari 1 bulan, demamnya tidak terlalu tinggi tapi sumber-sumber. Nah, tetapi dia dalam jangka waktu yang cukup lama begitu. Kemudian infeksi saluran pernafasan bawah menetap atau batuk yang kronis. Anaknya kena ISPA terus, kemudian batuk terus gitu ya. Kemudian kesulitan dalam menyusu, infeksi bakteri virus yang berulang, dermatitis yang luas, jadi ada infeksi pada kulitnya gitu. Kemudian limfadenopati, kandidiasis oral atau esofagus, di mulutnya muncul bercak-bercak putih yang tebal, itu jamur kandida ya, kandidiasis. Kemudian apakah ada kondisi ensefalitis ya, peradangan pada otaknya. Kemudian apakah ada disfungsi dari status neurologis. Itu deteksi dini HIV/AIDS pada anak. Nah, kalau kita berbicara tentang HIV/AIDS pada ibu gitu ya, ibu dan anak atau bayi gitu, kita tidak akan jauh-jauh terlepas dari pembahasan konsep PMTCT. Prevention Mother to Child Transmission gitu ya. Jadi bagaimana cara mencegah transmisi atau penularan HIV/AIDS dari ibu ke janinnya gitu ya. Jadi yang pertama caranya adalah bayi yang lahir dari ibu dengan HIV memerlukan pemantauan dan perawatan yang teratur. Jadi dipantau terus status kesehatannya. Ibu, pasangan, dan keluarganya memerlukan informasi yang tepat mengenai cara perawatan dan pemantauan bayi dari ibu dengan HIV ya, diberikan edukasi, diberikan pemahaman bagaimana secara perawatannya gitu ya. Kemudian pemeriksaan umum bayi, pemberian terapi ARV profilaksis, kemudian pencegahan pneumonia, pneumositis, girovesi, kemudian imunisasi itu tetap ya. Kemudian pemeriksaan status HIV pada bayi. Nah, kapan dilakukan pemeriksaan status HIV pada bayi idealnya? Ya, kita akan bahas. Pemeriksaan status HIV anak. Jadi, pemeriksaan serologis anti-HIV tidak dapat dipakai sebagai perasat diagnosis pada anak kurang dari 18 bulan. Karena apa? Karena masih terdapat sisa imunoglobulin G ibu yang ditransfer selama kehamilan. Jadi, selain mentransfer oksigen dan nutrisi gitu ya lewat plasenta tadi dari ibu ke anak, dia juga ternyata mentransfer imunoglobulin dari ibu ke bayinya, sehingga ketika dilaksanakan atau dilakukan pemeriksaan serologis anti HIV di usia anak yang kurang dari 18 bulan itu katakan hasilnya nanti masih akan rancu. Rancunya kenapa? Masih terdapat sisa imunoglobulin dari ibu, masih bercampur. Jadi belum dapat imunoglobulin yang murni dari si anak gitu ya. Bila serologis positif pada usia lebih dari 18 bulan, dianggap anak terinfeksi HIV. Jadi untuk pemeriksaannya idealnya dilakukan pada anak yang umurnya lebih dari 18 bulan gitu. Nah, bagian tata laksananya bagaimana? Jadi yang pertama dilakukan penilaian dulu, kemudian baru dilakukan tata laksana. Oke, jadi bayi atau anak dengan paparan HIV begitu ya. Entah itu ibunya, entah itu ayahnya begitu ya, itu harus tata laksanakan bagaimana caranya. Yang pertama, penilaian kemungkinan infeksi HIV, status HIV ibu bagaimana, status HIV ayahnya bagaimana, kemudian apakah ibu sudah pernah mendapatkan terapi antiretroviral atau ARV begitu ya. Kemudian bagaimana cara kelahirannya, apakah normal per vaginam ataukah kemarin lewat persalinan secara seksio sesar, dan riwayat laktasinya, apakah dia menyusu langsung kepada ibunya ataukah dia diberikan susu formula. Kemudian gejala HIV dan infeksi oportunistik itu juga harus dilakukan pengkajian. Di anamnesa atau dilakukan pemeriksaan fisik dan wawancara, mencari gejala-gejala dan tanda dari HIV. Kemudian dilakukan juga apakah ada infeksi oportunistik, misalnya ada pneumonia, ada infeksi saluran pernafasan atas dan lain sebagainya. Kemudian berikan pengobatan yang sesuai. Nah, setelah ditemukan data-data tersebut, maka bisa diberikan ARV antiretroviral profilaksis gitu ya. Jadi
ARV profilaksis dapat diberikan pada bayi baru lahir dari ibu HIV positif paling lambat dalam 72 jam pertama. Jadi langsung diberikan gitu. Berikan cotrimoxazole setelah usia 4 sampai 6 minggu. Kemudian uji diagnostik status HIV-nya, lakukan uji diagnostiknya, metode yang digunakan tergantung usia anak. Tadi idealnya kalau kita mau pakai tes serologis anti HIV diupayakan usianya lebih dari 18 bulan. Oke, kalau yang tadi dengan paparan ya, kalau yang sekarang anak sakit berat, paparan HIV tidak diketahui dan dicurigai gitu ya. Jadi bayi atau anak sudah datang dalam kondisi yang sakit berat. Yang pertama, identifikasi faktor risiko. Status HIV ibunya bagaimana, status HIV ayahnya bagaimana, cara kelahiran dan status menyusunya bagaimana, kemudian apakah dia pernah transfusi darah, kemudian apakah dia pernah mengalami kekerasan seksual, jadi penularan lewat seksual, ataukah si anak menggunakan napsa suntik, begitu. Kemudian gejala HIV dan infeksi oportunistiknya juga di anamnesa dan dilakukan pemeriksaan fisik, mulai dari tanda gejala HIV, infeksi oportunistik gitu ya. Kemudian baru dilakukan uji diagnostik status HIV. Identifikasi gejala dan tanda HIV atau infeksi oportunistik, lakukan uji diagnostik, kemudian pada kasus status ibunya yang tidak dapat ditentukan, dalam artian belum tahu nih apakah ibunya HIV positif ataukah negatif begitu. Dan uji virologis tidak dapat dikerjakan pada bayi usia kurang dari 18 bulan, maka uji antibodi HIV harus dilakukan. Dia supaya tahu nih benar-benar statusnya bagaimana, positifkah atau negatif. Nah, pasien-pasien HIV/AIDS yang dirujuk ke rumah sakit dalam kondisi yang bagaimana, begitu ya. Jadi tidak semua pasien dengan HIV/AIDS butuh dirujuk ke rumah sakit. Secara penata laksanaan di puskesmas pun juga masih mumpuni. Akan tetapi jika sudah muncul tanda-tanda gejala yang seperti ini harus segera dirujuk ke rumah sakit. Yang pertama, tidak mau makan sama sekali. Kemudian kondisi tidak sadar, kondisi sepsis ya, demam tinggi, kemudian kondisi anak terkena infeksi gitu ya, sesak nafas, pneumonia, demam yang lama, dehidrasi, diare, kemudian kejang, bahkan sampai muncul perdarahan. Ya, itu yang harus segera dirujuk ke rumah sakit. Jangan dibiarkan terlalu lama. Nah, ini rekomendasi pemberian ARV gitu ya, antiretroviral pada bayi dan anak gitu. Jadi kadar CD4-nya, persen CD4-nya berapa, absolut CD4-nya berapa. Jadi ketika ada anak atau bayi yang kurang dari 24 bulan, itu berapapun persen CD4 dan berapapun kadar absolut CD4-nya diberikan. Kemudian kalau pada umur 24 bulan sampai 59 bulan ya, 2 tahun sampai 6 tahun, 5 tahun ya, 2 sampai 5 tahun, itu persen CD4-nya kurang dari 25. Atau pada absolut CD4 yang kurang dari 750 sel per milimeter kubik, itu diberikan ARV. Nah, pada anak yang umur di atas 5 tahun, begitu ya, diberikan ARV ketika jumlah atau kadar absolut CD4-nya kurang dari 350 sel per milimeter kubik. Itu sama seperti prosedur pemberian pada orang dewasa. Jadi kalau pada orang dewasa status HIV positif menunjukkan kadar CD4-nya 350 sel, kurang dari 350 sel per milimeter kubik, itu langsung diberikan terapi ARV gitu ya. Nah, dari tadi kita berbicara CD4. Ini sebenarnya apa sih CD4 ya pada kasus HIV/AIDS dan apa kaitannya gitu. Jadi tes CD4 adalah tes darah untuk menentukan seberapa baik sistem kekebalan tubuh bekerja pada orang yang telah didiagnosis dengan HIV. CD4 adalah jenis sel darah putih yang berperan penting dalam memerangi infeksi. Nama lain dari CD4 kalau kita berbicara sistem imunologis itu ada yang menyebutnya sel T limfosit atau sel T atau sel T helper gitu ya, itu nama lainnya dari sel CD4. Jadi
untuk mengetahui seberapa sih level kekebalan tubuh manusia itu. Nilainya berapa ya? Jadi kadar pada orang yang tidak terinfeksi itu biasanya 600 sampai 1.500. CD4 yang lebih besar dari 350, tapi antara 350 sampai 500, itu sistem kekebalan tubuhnya mulai melemah. Yang kurang dari 350 itu kekebalan tubuhnya lemah dan terjadi peningkatan resiko infeksi oportunistik, sudah gampang sakit nih pasiennya gitu ya. Kemudian kalau kadarnya kurang dari 200 sel mengindikasikan adanya AIDS. Jadi kalau sudah di bawah 200 itu sudah sangat parah gitu ya kondisi status kekebalan tubuhnya, dan dia sangat berisiko tinggi terkena infeksi oportunistik. Jadi gampang sekali terkena infeksi-infeksi ikutan. Kenapa dinamakan infeksi ikutan ya? Karena dia sudah terinfeksi virus, kemudian sistem kekebalan tubuhnya dia menjadi melemah atau turun, akhirnya infeksi-infeksi yang lain dia ikut menyerang gitu ya. Jadi namanya infeksi ikutan atau infeksi oportunistik. Nursing diagnosis yang bisa muncul pada bayi atau anak yang dengan kasus HIV/AIDS, yang pertama adalah risiko infeksi, kemudian intoleransi aktivitas, kemudian nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, pola copingnya keluarga tidak efektif, kekurangan volume cairan, nyeri, gangguan body image, ansietas, gangguan pola nafas, dan masih banyak lagi diagnosa keperawatan yang bisa muncul sesuai dengan respon pasien begitu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada nursing diagnosis ini saja. Tergantung tanda dan gejala yang muncul pada pasien, tergantung respon yang muncul pada pasien. Itu satu pasien dengan pasien yang lain bisa jadi tidak sama atau bisa jadi berbeda. Makanya sering saya bilang nursing diagnosis itu based on atau berdasarkan respon yang muncul pada pasien begitu. Mungkin itu yang dapat saya sharekan terkait asuhan keperawatan anak atau bayi dengan kasus HIV/AIDS gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.